Oke, selamat malam, Kak. Selamat malam. Suaraku kedengaran nggak? Oke, terdengar jelas, Kak. Oke, baik. Siap. Halo semua. Assalamualaikum. Salam Oke, kenal waalaikumsalam, ya. Kak. Sehat, Kak Muti ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, langsung saja, Kak ya. Saya izin Oke, mulai dan sip. menyapa teman-teman. Karena Kak Muti ya nih, jadwalnya padat untuk eh, mendampingi orang-orang yang butuh healing, insya Allah. Baik, eh, teman-teman semua, mohon izin saya memulai. Perkenalan dulu, bisa perkenalan Kak Mutia. Nama lengkapnya Kak Siti Mutia Makfiroh M. Kemudian Ya, tempat tanggal lahirnya di Bandung. Nah, ini dari Bandung, 15 Februari 1996. Nah, studi S1-nya itu di Makassar, lebih tepatnya di kampus Universitas Hasanuddin, jurusan psikologi, dan S2-nya itu Magister Psikologi, profesi mayoring psikologi sosial di sosial. Universitas Pajajaran. Nah, aktivitas saat ini Kakak Muti ini sebagai peneliti di bidang psikologi sosial dan asesor psikologi di Bandung, dan satu lagi dia adalah fasilitator pengembangan diri. Nah, itu Oke. mungkin perkenalan singkat saja. Selebihnya, insya Allah akan eh, diceritakan langsung aktivitasnya saat ini, kemudian bagaimana apa ya latar belakang secara singkat oleh Kak Mutia, dan bisa langsung sekaligus Oke. menyapa teman-teman yang bergabung oleh Oh, teman-teman Kak Mutia juga. Silakan Kak Mutia. oke. Halo teman-teman semua ya. Ya, mungkin klarifikasi dulu ya. Memang lahir di Bandung tapi bukan orang Bandung. Oh Saya iya. orang Bugis asli, jadi cuma numpang lahir doang di Bandung itu aja. Oke. Terus ya baru-baru menyelesaikan studi S2 juga di Bandung, alhamdulillah. Ya sekarang lagi mengembangkannya menjadi fasilitator di beberapa platform pengembangan diri. Mungkin salah satunya platform yang didirikan oleh Nadia nih, Flourishing Together. Terus kebetulan memang bertiga sama Samuel sama Nadia kita Oh, mengembangkan program di dalam, lagi mengembangkan seperti itu. Terus ada juga Halo Jiwa Indonesia, mungkin teman-teman bisa ikut follow seperti itu. Mungkin singkatnya seperti itu kan. oke. Jadi Kak Mutia ini cukup lama dalam pengembangan ilmu psikologinya, dan insya Allah malam ini teman-teman semua kita akan banyak menggali tentang psikologi itu, kemudian tema yang kita angkat self healing. Nah, kalau saya tambahkan di bawah, menemukan bahagia dari diri sendiri. Nah, paling Oke. itu yang mau kita gali. Mudah-mudahan Kak Mutia bisa men-share semua ilmunya, meskipun mungkin Semoga. waktunya juga akan sangat singkat. Ya, kita Oke Kak efektifkan Mutia, waktunya. Ya. efektifkan waktunya insya Allah. Ya. Teman-teman, baik, bicara tentang awal dulu nih Kak. Hmm. Boleh disampaikan ke kami tentang psikologi itu, Oke. apa asal muasalnya dari mana, kemudian sekarang kita memahami psikologi itu seperti apa. Boleh dikenalkan dulu. Oke. Kalau psikologi itu sebenarnya merupakan ilmu ya, suatu itu kan ada ologinya ya, suatu ilmu di mana dia memperhatikan terkait dengan perilaku manusia dan proses mental di baliknya gitu. Jadi ketika kita melihat misalnya nih seseorang berperilaku seperti apa, nah bidang psikologi ya yang melihat kira-kira dia bertingkah laku demikian di baliknya dilatari oleh apa? Apakah karena motifnya bagaimana? Adakah emosi-emosi tertentu yang mempengaruhinya gitu ya? Pikiran-pikirannya, kognitifnya seperti apa? Singkatnya seperti itu kalau terkait dengan psikologi. Jadi memang sangat kompleks gitu ya karena kita mempelajari manusia dan manusia itu dinamis gitu, nggak ada kalau manusia kan diciptakan berbeda-beda satu sama lain ya gitu, nggak ada yang sama jadi unik. Jadi dalam memahami manusia juga kompleks gitu, tidak hanya bisa dilihat kalau misalnya kotak ya kotak gitu, karena Oke, ada pengaruh faktor-faktor lain kayak faktor lingkungan mungkin juga ada seperti itu, banyak faktor yang melatar belakangi.
Gitu kalau terkait dengan psikologi. Oke, jadi psikologi itu salah satu bidang ilmu teman-teman semua yang mempelajari tentang sikap manusia atau kepribadian manusia. Nah, ini Iya, hanya kulit-kulitnya saja. Kalau mau kulitnya lebih dalam, ada teorinya, ada sejarahnya, silakan dibaca oleh teman-teman. bisa Baik, masuk di Kak psikologi. Mutia. Baik, Kak Mutia. Oke. Eh, ini teman-teman sudah ada yang bergabung, 7 orang, Ya, insya Allah dari teman-teman juga, teman-temannya Kak Mutia juga. ya ada teman aku. Fikri. Oke, baik. Untuk Hmm, selanjutnya self healing, Kak. Nah, Oke, berarti masuk self tema healing nih ini ya. bagaimana nih? Nah, Oke, kalau kita memperhatikan kata per kata ya self healing, dari healing itu kan penyembuhan ya. Kalau misalnya istilah kalau misalnya sakit fisik gitu ya, pasti ada proses penyembuhannya. Nah, biasa proses penyembuhannya itu menggunakan obat kalau kondisi fisik seperti itu. Sementara kalau self healing juga merupakan proses penyembuhan tapi dalam kondisi psikis manusia gitu. Kondisi psikologis manusia gitu, yang dimana jadi ini self healing itu merupakan metode penyembuhan di mana bisa dilakukan oleh diri sendiri gitu. Jadi yang nanti pada akhirnya akan membantu si individu ini berfungsi gitu ya secara baik di lingkungannya. Jadi memang eh, ada metode ini self healing ini mengarah pada metode-metode gitu, metode penyembuhan. Kalau kondisi psikis kita menggunakan obat, nah di self healing ada lagi. Jadi intinya juga terkait dengan penyembuhan tapi dalam kondisi psikis seperti itu. oke. Oh, jadi self healing ini adalah metode untuk penyembuhan diri atau lebih pada Mm, masalah-masalah di internalnya kita ya, dan dilakukan oleh ya, kita secara psikis begitu, Pak ya. ya bisa Oke. jadi kayak gitu. Sangat Jadi memang terkait dengan kondisi psikis gitu ya. Apakah ada kejadian-kejadian terdahulu, pengalaman-pengalaman terdahulu yang atau terkait dengan pikiran atau perasaan yang terganggu gitu. Nah self healing itu yang akan melakukan proses penyembuhannya. eh, kalau berarti tujuannya memang untuk sembuh dari kayak luka-luka kayak trauma, kemudian yang sifatnya Mm-mm. berhubungan dengan psikis kita kayak. Ya, kalau istilah Oke. zaman now-nya tuh kan kayak luka batin ya sebenarnya. Cuman kalau Oh, dari kita dari sisi iya tapi kalau dari sisi psikologis juga saya juga pun selama kuliah tidak pernah di ini ya, tidak pernah di apa ya, mm, mendengar istilah luka batin kalau misalnya di kuliah. Tapi luka batin itu kita artikan sebagai pengalaman-pengalaman masa lalu, kayak inner child gitu ya, pengalaman-pengalaman masa lalu, masa kecil yang mungkin mempengaruhi kita di masa saat ini, di masa depan seperti itu. oke. Oke. Menarik nih Kak. Karena ya banyak lah ya, misalnya mungkin ada kaitannya misalnya orang depresi, orang sakit kepala karena banyak pikiran, ya mungkin bisa diobati dengan self healing ini atau Iya, salah betul. satu metode yang bisa kita gunakan. Nah, Iya, saya mau betul. tanya nih Kak, Oke. ciri-ciri orang yang butuh self healing ini seperti apa? Oke, kalau menurutku ciri-ciri orang yang perlu untuk self healing itu adalah ketika kita itu menyadari gitu ya, kalau pikiran dan perasaan kita itu sudah mengganggu aktivitas kita, itu yang pertama. Kalau misalnya kayak gitu ya. Terus mungkin ya kalau misalnya dilihat dari contohnya ketika kita mungkin tiba-tiba kok saya merasa bosan ya, misalnya setiap melakukan aktivitas itu kayak bosan aja terus, atau mungkin ketika kita kehilangan gitu ya, ada proses lama untuk sembuh gitu, karena untuk menerima gitu juga, atau kegagalan dalam tes gitu ya, kita tes terus gagal itu juga bisa gitu. Banyak sih sebenarnya untuk yang pada intinya ketika kita merasa aktivitas kita terganggu gitu. Tapi menurutku ya self healing ini sebenarnya meskipun kita
tidak merasa, maksudnya kita merasa kondisi psikis kita baik-baik saja, tapi self healing tetap dapat dilakukan itu untuk menjaga kita agar tetap bisa beraktivitas gitu. Jadi menurutku ya kita sebenarnya membutuhkan itu dalam tanpa melihat apakah ini kondisi psikis kita lagi terganggu ataupun tidak, seperti itu kalau menurutku. Itu ciri-cirinya kayak jadi orang banyak pikiran, kemudian perasaannya nggak enak, kemudian pekerjaannya atau aktivitasnya merasa terganggu. Mungkin itu ciri-ciri kita butuh self healing, teman-teman. Jadi teman-teman di sini boleh berbagi kalau sedang merasa tidak enak perasaannya, mungkin sedang butuh self healing. Nah, nanti sebentar nih kita akan tahu gimana caranya self healing. Sebentar ya. Nanti ini sudah ada teman-teman, ada Kak Jusman, kemudian ada Bang Setnesia. Assalamualaikum Bang Setnesia, ada Wahyudin. Assalamualaikum. Ini teman-teman kami di antropologi juga, Kak, sama Kakak. Setnesia ini orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Wah, jauh ya. Lumayan. Ini ada dari Kak Jusman. Apa sih? Kak Jusman burnout butuh self healing nggak sih? Butuh. Maksudnya, Kak? Burnout seperti apa misalnya? Mungkin ada pengalaman yang bisa dibagikan seperti itu. Tapi kalau burnout memang butuh Kak ya? Butuh. Yang kalau aku sih konsepnya gini ya, maupun kita merasa kondisi psikis kita terganggu atau nggak terganggu gitu ya, menurutku kita tetap perlu untuk self healing, itu untuk tetap menjaga kita gitu. Apalagi burnout ya, itu burnoutnya karena apa gitu kan, banyak faktor juga. Apakah dari burnout itu muncul masalah-masalah lainnya, itu kan perlu digali lagi lebih dalam. Ini juga kalau aku lihat dari pertanyaan dari Wahyudin 95 ya, pusing masuk ciri-ciri self healing nggak? Tergantung nih pusingnya karena apa? Mungkin karena banyak pikiran kah atau gimana kah, kayak gitu. Banyak nih pertanyaan. Kak, bisa dijelaskan tidak anxiety itu seperti apa? Kalau anxiety secara garis besarnya itu cemas ya. Tapi untuk kita dapat mengetahui apakah kita anxiety atau enggak, ada beberapa simptom yang harus kita perhatikan gitu, harus di checklist lagi. Kira-kira kita sudah masuk kayak gimana. Cuman mungkin kalau kita sebagai orang normal keseharian ya, orang awam keseharian, kalau misalnya apa-apa gitu ya, kita cemas, misalnya lagi, tapi dilihat lagi ini kira-kira cemasnya seperti apa. Nah, kalau terkait dengan gimana simptom-simptom anxiety itu sendiri, bagaimana sehingga kita bisa menegakkan diagnosa tentang anxiety itu, mohon maaf itu bukan ranah saya gitu, karena itu sudah masuk di psikolog klinis. Sementara kalau saya itu lebih ke psikolog sosial yang kita melihat bagaimana pengaruh terhadap lingkungan sosial, lingkungan keseharian, seperti itu. Tapi memang untuk mendiagnosa seseorang apakah anxiety atau tidak itu ada simptom-simptom tersendirinya. Jadi tidak sebebas itu kita menjudge orang bahwa oh dia anxiety loh, nggak sederhana itu. Gitu. Ya menarik ya itu teman-teman jawabannya dari kolom komentar dari Kak Mutia. Nah, tadi kan psikolog sosial ya jadi fokus dan dari Kak Mutia. Dari pengalaman Kak Mutia menangani orang yang terganggu secara psikologi, khususnya dampaknya sosialnya itu yang paling parah seperti apa? Sebenarnya kalau ketika menghadapi klien itu yang saya temukan itu rata-rata mereka mengalami problem di emosi gitu ya. Jadi
secara keseluruhan yang saya terima itu memang bermasalah di emosi, dan ini juga terkait dengan hasil tesis saya sebenarnya. Jadi Oke. ya, jadi memang rata-rata itu dan kebanyakan itu kita itu kurang menyadari emosi kita. Jadi ketika kita kurang menyadari emosi kita, kita tidak tahu nih apakah kita sedang mengalami emosi ini dan mempengaruhi kita dalam bertingkah laku gitu ya. Dan itu juga karena kita tidak mengetahui emosi kita juga tidak tahu bagaimana cara menangani emosinya. Jadi itu mempengaruhi kita, interaksi kita kepada orang lain, mempengaruhi interaksi kita kepada keluarga misalnya, kepada teman. Jadi itu sangat kompleks seperti itu. Terus yang paling berat mungkin karena memang kebanyakan yang klien yang saya dapatkan itu terkait dengan emosi ya problemnya. Jadi ada yang permasalahan sama keluarga, ada yang bahkan keinginan untuk bunuh diri. Itu yang pernah saya dapatkan seperti itu. Oke. Jadi memang secara lingkungan dia biasa bermasalah dengan teman-temannya atau dengan keluarganya, atau bahkan yang paling parah bunuh diri kayak. Oke. Iya Kak, ini dari Indonesia bercanda kali ya. Kalau juara 1 dapat cemas, kalau juara 2 dapat perak. Siap. Oke. Untuk ini Kak, sebelum masuk di pertanyaan selanjutnya, apa nih? Kemudian usia nih, usia orang rentan butuh self healing itu di usia berapa? Oke, rentan ya. Terkait dengan usia mungkin kalau healingnya secara keseluruhan ya, bahkan dari anak-anak pun itu sudah bisa terlihat gitu, ada kondisi-kondisi psikologis tertentu. Tapi memang untuk healingnya itu mungkin lebih diarahkan, mungkin lebih didampingi oleh keluarga kalau misalnya anak-anak seperti itu. Tapi kalau misalnya remaja pun demikian, apalagi remaja gitu ya, kalau misalnya dari sudut perkembangannya itu memang mereka masih ada egonya gitu ya, masih merasa bahwa mereka mereka bisa sendiri gitu. Jadi tapi kadang ada kondisi-kondisi tertentu yang perlu untuk didampingi oleh tenaga profesional. Nah, kalau misalnya dewasa itu cukup untuk bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Jadi memang ada self healing setiap rentan usia itu bisa dimulai dari anak-anak, tapi kalau dari anak-anak itu memang lebih cenderung untuk didampingi oleh keluarga, oleh kerabat dekatnya. Jadi memang mereka itu belum bisa mendeteksi, oh ini saya lagi ngapain nih, oh ini saya sedang merasakan apa, itu agak sulit. Makanya salah satu mungkin ya cara untuk mensiasati kalau anak-anak itu untuk menulis diari itu sebenarnya sangat mampu untuk membuat mereka healing sebenarnya. Cuman kadang-kadang kalau di kita itu kalau ada anak-anak yang maksudnya waktu kita masa kecil lah, ketika kita menulis diari itu pasti kayak diceng-cengin apa tuh. Iya, diceng-cengin apa sih? Dibully, apa sih nulis diari, alay. Padahal itu salah satu bentuk self healing sebenarnya, tulis diari itu. Iya, itu. benar kan. Tapi sering dibully, jadi menarik diri lagi. Jadi nggak mau nulis diari lagi. Kena mental. Iya, kena mental benar. Bukannya self healing malah makin ini. Kena mental lagi. Oke. Jadi memang orang self healing usia mungkin kalau anak-anak mungkin terkena dan butuh self healing, tapi harus dipandu oleh orang tuanya atau orang terdekatnya. Mungkin usia-usia remaja dewasa itu barangkali sudah bisa kayak dengan diri sendiri untuk mengobati luka batin tadi itu. Oke. Luka batin di istilah zaman now. Zaman now kayak luka batin. Luka batin itu berkaitan dengan banyak nih. Bang Rustam butuh self healing sepertinya, dan tendensinya Bang Rustam butuh jodoh. Oke. Semua orang butuh jodoh. Ingat, mendung belum tentu hujan, dekat belum tentu jadian. Siap. Apa tuh? Siap. Lucu-lucu ya.
Baik, oke Kak, teman-teman semua, jika ada yang mau bertanya, silakan ditulis di kolom tanda tanya di bawah layar HP-nya. Silakan supaya sebentar lebih runut dan teratur bisa dijawab oleh Kak Mutia pada malam hari ini. Nah, ini kesempatan nih kita bisa berbicara langsung dan mendapat ilmu dari Kak Mutia, insya Allah. Oke, Kak Mutia, ini terkait dengan fenomena istilah atau metode ya self healing ini. Ini menarik nih Kak, kan selama ini orang akhir pekan ya apa besok nih atau hari Sabtu. Iya, betul. Orang bilang saya lagi butuh self healing. Saya lagi jalan-jalan lagi self healing nih. Kemudian jangan ganggu saya lagi self healing, lagi ngopi self healing, lagi di ruangan sendiri self healing atau jalan-jalan. Itu gimana tuh Kak? Nah, sebenarnya itu tuh kalau lihat di Twitter tuh ya, kalau kita perhatikan Twitter tuh pasti tweetnya lagi healing nih, terus ya pergi kemana gitu kan. Itu sebenarnya menurutku ya itu agak jauh sih sebenarnya dari konsep dari self healing sendiri ya, karena gini, itu mereka itu mungkin karena penat akan aktivitas selama seminggu, jadi butuhnya self healing gitu. Menurut mereka itu self healing. Pada kenyataannya kalau misalnya dilihat dari konsep itu sebenarnya jatuhnya ke refreshing. Menurutku ya itu jatuhnya ke refreshing, bukan self healing. Karena mereka jalan gitu ya, emang senang gitu, happy gitu kan, tapi melupakan masalahnya gitu. Jadi justru itu sebagai pengalihan dari akan masalah yang terjadi gitu. Itu dari proses pengalihan. Jadi setelah refresh, setelah jalan-jalan seharian gitu kayaknya ya, misalnya travel gitu. Tapi kalau balik itu kayak tetap merasa ada yang aneh dalam dirinya. Jadi memang masalahnya itu belum terselesaikan seperti itu, karena memang bukan healing, jatuhnya refreshing gitu. Kalau healing mungkin bisa ya, kalau healing kita sambil traveling, sambil jalan-jalan gitu ya ke tempat yang kita senang, itu mungkin bisa. Tapi di proses kita di dalam tempat itu mungkin kita bisa melakukan self healing gitu, misalnya dengan menghayati akan diri kita, menghayati siapa diri kita gitu, menghayati apa sih yang pernah terjadi, menghayati sebenarnya perasaan saya ini muncul disebabkan oleh siapa, bukan disebabkan oleh apa gitu kan. Saya berpikir seperti itu, apa yang menyebabkan itu mungkin bisa dimasukkan self healing kalau disertai dengan itu, dan semakin membuat kita merasa mengenal diri kita. Tapi kalau cuma sekedar jalan-jalan gitu ya, hanya untuk senang-senang tanpa adanya proses mengenal dan menyadari diri lebih dalam, itu rasanya kayaknya refreshing, bukan self healing gitu. Oke. Jadi itu teman-teman ya, jangan sampai kita menyamakan refreshing dan self healing itu, padahal berbeda, sangat jauh berbeda. Kalau refreshing itu untuk menghibur diri dan untuk menikmati apa yang ada di satu tempat yang indah dan bagus untuk dinikmati. Tapi self healing itu memang untuk menyembuhkan sesuatu yang rasanya sakit atau mengecewakan atau hal yang selalu mengintimidasi kita, mengganggu kita. Oke. Benar-benar. Itu sih lucu kalau di Twitter itu banyak banget yang bahas tentang itu, lagi healing nih. Oh iya ya, kayaknya memang fenomenanya gitu kayak kalau nggak kerja atau libur, healing nih. Healing. Pokoknya refreshing. Oke, habis refreshing bukannya sehat, tapi tambah pusing. Tambah pusing karena masalahnya belum terselesaikan. Oke. Nah, silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya, sekali lagi bisa ditulis di kolom komentar atau di kolom tanda tanya supaya kita bisa bacakan dan Kak Muti bisa menjawab secara langsung. Jika ada ya, kalaupun tidak, nggak apa-apa, karena saya masih banyak pertanyaan untuk Kak Muti malam hari ini. Oke. Ini Kak, tentang apa namanya, tadi kan ada yang salah kaprah nih, mudah-mudahan sih teman-teman sudah nggak salah kaprah lagi. Kemudian lebih teknis nih, saya mau tanya,
cara self healing yang benar dan baik itu seperti apa? Mungkin boleh diberikan contoh dan kasusnya juga boleh dari Kak. Oke. Sebenarnya metode self healing itu banyak banget ya, banyak banget karena namanya dari definisi self healing sendiri adalah proses penyembuhan. Jadi metodenya banyak sekali gitu. Kalau untuk self healing sendiri yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri ya sebelum mungkin ke profesional yang lebih ahli gitu, itu yang pertama mungkin kita pada umumnya lah ya orang ada meditasi, tapi meditasi ini sebenarnya bukan kehilangan kesadaran ya. Sebenarnya meditasi itu justru kita memfokuskan gitu diri kita, lebih ke mindfulness, memfokuskan fokus kita terkait dengan diri kita sendiri gitu. Jadi itu tadi pikiran kita apa, perasaan kita apa, kita itu bagaimana. Jadi itu seperti itu. Jadi menyadari diri gitu. Terus ada juga sebenarnya metode me time. Tapi me time-nya bukan semacam refreshing lagi gitu ya. Me time-nya itu memang semacam untuk kita menyendiri, kita mengingat-ingat diri kita. Intinya itu metode-metode self healing itu mengarahkan kita untuk jauh lebih mengenal diri kita gitu. Jadi me time-nya itu bukan sekedar jalan-jalan sendiri, melakukan hobi sendiri, tapi bagaimana kita dapat menghayati diri kita sendiri, masuk ke dalam diri kita sendiri gitu. Terus ada juga metode refleksi. Nah, refleksi itu mungkin kalau anak-anak psikologi Unhas ya sudah sangat akrab dengan istilah refleksi karena kita setiap mata kuliah dulu pasti selalu ada refleksinya gitu. Jadi kalau metode refleksi itu semacam ini sangat membantu juga untuk kita menyadari apa yang terjadi gitu. Kayak misalnya apa sih yang sebenarnya terjadi dalam seharian ini, terus dalam seharian ini perasaan kita kayak gimana, terus selanjutnya apa insight yang kita dapatkan dari kejadian-kejadian itu, terus dan apa yang mesti kita lakukan. Jadi ada what next-nya, ada apa yang harus kita lakukan. Terus ada metode, ini sih yang aku suka namanya worldview. Jadi worldview itu adalah ketika kita menuliskan apa yang telah terjadi pada diri kita dari kecil gitu ya, sampai masa saat ini. Nah itu yang menurutku sangat membantu gitu ya. Refleksi sama worldview itu sangat membantu menurutku karena yang pernah aku alami adalah ketika aku menuliskan misalnya ya waktu SD, dari kecil lah, ketika saya umur gini yang saya ingat saya ya, ketika saya umur segini apa yang terjadi sama diri saya, pada SD saya bagaimana, SMP saya kayak gimana, SMA saya kayak gimana, maksudnya itu ada lingkungan keluarga saya kayak gimana, lingkungan pertemanan saya seperti apa, lingkungan sekitar saya seperti apa gitu, terus apa yang terjadi, kejadian apa yang paling berkesan bagi saya, terus pas kuliah saya seperti apa hingga saat ini. Tapi ketika itu dijabarkan secara runut, jadi kita bisa mengetahui, oh ternyata saya seperti ini di masa saat ini, ada pengaruhnya dengan apa yang terjadi di masa terdahulu. Jadi itu bisa membuat saya sadar di mana asal muasal ini terjadi gitu. Dan ketika saya mengetahui itu, apa langkah saya selanjutnya apabila saya tidak dapat untuk menyelesaikan itu, minta kepada tenaga profesional gitu, seperti psikolog senior gitu. Jadi memang banyak dari self healing yang untuk maksudnya penyembuhan yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Tapi ketika kita rasa semuanya sudah kita lakukan, tapi kok gini-gini aja, belum ada yang berubah dari saya. Salah satunya adalah karena komitmen. Pertama, komitmennya masih setengah-setengah gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita mindfulness itu kan nggak bisa cuma sekali udah selesai, tapi emang perlu dirutinkan setiap hari gitu. Refleksi juga perlu untuk setiap hari, jadi nggak boleh berhenti. Terus itu pertama komitmen. Yang kedua, kalau misalnya dirasa sudah berkomit tapi kayak masih ada yang mengganjal gitu ya, mungkin tanpa kita sadari itu ada sesuatu gangguan dalam diri kita gitu ya, ada sesuatu yang belum bisa kita tangani, itu bisa kita minta tolong ke tenaga yang lebih profesional. Oke.
Wow, luar biasa, sangat informatif Kak Muti tentang self healing yang baik dan benar. Mulai dari Hmm. istilah-istilah tadi, beberapa yang disebutkan tentang apa ininya, me time Me artinya kita time. butuh waktu untuk menyadari, kemudian mengenal Mm-mm. diri, Mm-mm. kemudian mengenal apa road maps, kemudian worldview Warna, dan review, refleksi, refleksi, kemudian muasal. mindfulness. Saya mendengar itu Kak, kamu Tia, saya mendengar itu kayak dalam banget dan Mm-mm. sangat filosofis karena dan berpikir ini kita akan tiba pada nuansanya sangat religius begitu untuk menyadari asal Oke, muasal. benar-benar. Kemudian Mm-mm. tadi Asal ada yang muasal. sempat tanya apakah seperti muhasabah, ya kalau muhasabah berarti Benar, kayak bisa. refleksi berarti sama. Sama. Nah, Tapi ini lagi ada satu sih catatan gitu ya. Ketika kita untuk mau mengenal diri itu perlu keberanian gitu. Karena bisa kebayang nggak ya, maksudnya dari dulu ada luka-luka tertentu, ada kejadian-kejadian traumatis, terus kita harus menggali itu lagi, itu perlu keberanian gitu. Karena ada orang yang memang nggak mau melihat lagi, padahal cara kita untuk dapat healing itu dengan kita berdamai dengan apa yang telah terjadi gitu, pengalaman buruk yang telah terjadi gitu, kita menerimanya gitu. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya kita masih menolak apa yang telah terjadi itu akan sulit untuk healing juga. Jadi memang perlu berani untuk mengenal lebih dalam diri kita. Oke. Jadi harus lebih berani mengenal dalam diri kita. Nah, itu dalam banget Kak. Oke. Ya teman-teman, ini masih ada yang nonton dari 10 tadi, sekarang tinggal 5. Terima kasih masih bertahan. Insya ini akan di-share juga. Iya, malam minggu sudah ada agenda, nggak apa-apa. Agenda. Kemudian Kak, saya mau tahu nih, tanya mungkin ini pesanan ya, dari pertanyaan tentang ada teman yang merasa dirinya itu apa ya, hidupnya sangat diatur-atur sama orang. Oke. Nah, dan dia tidak enakan untuk menolak itu, untuk menolak. Kemudian padahal dia hanya untuk menyenangkan orang, tetap bukan untuk dirinya kayak gitu. Makanya ini jadi apa ya? Jadi fenomena juga, ada banyak kejadian, bukan hanya satu dua orang yang mengalami. Nah, seperti apa tuh Kak untuk menangani hal semacam itu? Itu lebih lihat lagi ke diri ya sebenarnya. Dengan melakukan hal itu, dia senang nggak akan dirinya, dia happy nggak akan dirinya, dia sejahtera gitu ya sama dirinya. Apakah dia merasa ketika dia melakukan itu dia tidak dalam keadaan tekanan gitu, dia merasa tidak terbebani. Itu kembali lagi, apabila memang itu yang dia rasakan, dan rasanya untuk menyenangi diri orang lain itu juga perlu untuk menyenangi diri kita gitu ya. Jadi itu perlu dilihat lagi sebenarnya konteksnya dia untuk menyenangkan orang lain itu seperti apa. Ada fenomena di mana dia menyenangi, fenomena orang-orang tertentu ya, dia menyenangi orang lain karena memang ingin terlihat gitu. Jadi semacam topeng. Jadi bukan dia sebagai dirinya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang ya itu merasa tidak enakan ya. Kayak gitu. Jadi perlu dilihat lagi, kalau misalnya dia melakukan hal itu bagaimana dengan dirinya, apakah memang nyaman gitu, apakah seperti itu, kayak gitu. Oke, jadi tergantung memang dari harus dirinya lagi. Oke. Lebih ya. Terus coba berani untuk, kalau misalnya merasa tidak nyaman gitu ya, coba berani untuk secara perlahan gitu, tidak terlalu, bukan menyenangkan orang lain memang baik gitu, tapi mungkin perlahan untuk lebih mengenal dirinya dulu, seperti itu. Apa sih sebenarnya yang dia ingin dapatkan? Oke, saya kalau dapat diksi mengenal diri, kemudian ditanya apa sih yang mau kita harapkan nih, itu sangat terkesan religius kan, dan apa ya, saya merasa kayaknya saya
butuh kayak macam pemandu ya, atau arah hidup kita itu sebenarnya pasti kayak begitu. Iya. Dan memang di akhir. Ya, tapi itu mungkin lain bahasannya karena Iya. pasti kaitannya dengan agama, dan tentu dalam psikologi juga mempelajari tentang aspek-aspek keagamaan juga. Oke, Kak Mutia, berapa menit lagi nih? Kak, ini sudah 21:02. Gimana tuh? Oke, Masih bisa nggak 5 menit lagi atau? bisa. Oke, teman-teman, masih bisa 5 menit. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan oleh kakak di sini. Ada kakak saya juga. Kak Ita, selamat malam. Ada teman dari Banten ini, dari Jeneponto juga ada. Assalamualaikum dari Bone. Wah, dari Banyak Bone. ya. Banyaknya mungkin cuma nimbrung sebentar baru keluar. Tapi insya Allah ini akan kami post di feed kami di Instagram. Jadi teman-teman sewaktu-waktu bisa melihatnya kembali dan mendengarkan apa yang sekiranya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, itu tadi cara self healing sudah dijelaskan sama Kak Mutia. Nah, lanjutan dari itu Kak, contoh kasus yang saya ceritakan, merasa tidak enakan ketika menolak dan mau membahagiakan orang lain. Kuncinya sudah ada tadi dijelaskan. Yang kedua adalah ada orang yang sudah sampai pada titik ya sudahlah, hidup saya seperti ini saja, saya ngikut saja sama orang, maunya orang itu yang saya jalani. Itu sebenarnya dalam banget gitu kan ya. Ya udah pasrah. Itu seperti apa tuh Kak? Apakah memang dalam psikologi itu ada caranya untuk diterapi kembali, kemudian dia optimis dan bisa menentukan arah hidupnya sendiri, atau memang sudah dalam sekali tenggelam atau perangkapnya kayak gitu? Oke, sebenarnya pasrah itu berarti seakan-akan dia kehilangan tujuannya sendiri gitu ya. Jadi seakan-akan ngikut aja maunya orang kayak gimana gitu. Tapi untuk kita untuk membuat dia lebih optimis itu, kita banyak hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Jadi memang misalnya nih kasusnya pasrah kayak gitu ya, ada orang kasusnya seperti itu, tapi orang satu dengan orang yang lainnya itu akan berbeda penanganannya, seperti itu. Jadi mungkin kita bisa melihat lagi, misalnya dia pasrah, sebenarnya dia pasrah itu sejak kapan? Mulai terlihat tanda-tanda dia ingin mengikuti itunya sejak kapan? Ada tidak kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia memang berubah gitu, yang awalnya memang dia optimis terus tiba-tiba ngikut saja seperti itu. Jadi terus perlu dilihat lagi. Jadi memang konteksnya pasrah, tapi kita perlu melihat sebenarnya inti problemnya itu apa gitu. Jadi gimana ya, ada biasanya yang kita lihat masalahnya seperti itu ya, yang terlihat masalahnya seperti itu, tapi ternyata ketika kita gali, kita melakukan asesmen lebih dalam lagi, ternyata bukan itu problemnya. Jadi misalnya masalah pasrah tadi harus dioptimis, bukan optimisnya dulu yang diselesaikan, ada dulu hal lain yang mungkin diselesaikan, mungkin semacam self concept-nya kah, atau keberhargaan dirinya kah, seperti itu. Jadi kayak gitu misalnya. Jadi banyak hal yang perlu untuk dipertimbangkan. Jadi nggak langsung kita membuat training gitu ya misalnya, atau membuat suatu aktivitas untuk membangkitkan optimis, nggak seperti itu. Jadi perlu digali dulu problemnya apa, karena manusia itu cukup kompleks. Ya benar, kayak cukup kompleks sekali perasaannya, kesehatannya, secara biologis dan pikirannya banyak. Oh iya Kak, saya mau tanya tuh, untuk waktu, durasi yang dibutuhkan untuk seseorang self healing dan dia benar-benar sehat, biasanya berapa lama tuh Kak? Pendampingan Kakak deh untuk dari yang pernah dialami. Terkait dengan waktu itu, seperti tadi ya, manusia itu beda-beda, manusia itu dinamis gitu ya. Jadi kalau terkait dengan waktu tidak ada yang tidak ada yang pasti-pasti gitu, tergantung nggak paten gitu, tergantung dari manusianya, tergantung dari individunya kapan dia bisa untuk bangkit kembali gitu. Tapi untuk self healing sendiri sebenarnya itu ya tadi tidak berfokus pada waktu, karena memang ketika kita, dan healing itu sebenarnya proses sepanjang hidup gitu.
yang bisa saya Oke. tangkap gitu. Karena bisa saja kita sudah healing nih ya, healing nih, terus tiba-tiba oke, saya akan berdamai dengan diri saya akan seperti itu, saya sudah mengenal diri saya. Entah karena suatu saat nanti mungkin ya kita walau-walam gitu ya, apa yang terjadi itu ada suatu aktivitas atau kegiatan-kegiatan gitu, pengalaman yang mungkin bisa men-trigger untuk terjadinya itu. Jadi itu tadi kembali lagi di awal yang saya katakan bahwa self healing itu sebenarnya bukan hanya pada keadaan ketika kondisi kita terganggu, tapi seyogyanya ya kita dapat menerapkan itu berkelanjutan gitu. Terus terkait kalau misalnya pengalaman ya, kalau pengalaman saya untuk mendampingi seseorang untuk dapat sudah healing gitu, bervariasi juga. Ada yang cepat gitu, ada juga yang lama. Ada sih satu pengalaman gitu ya, ini kita sudah bertemu berkali-kali, terus tetap aja belum bisa bangkit. Itu juga kita nggak bisa paksakan karena memang beda-beda setiap orangnya. Bahkan ada juga kondisi di mana harus di refer gitu, harus dirujuk ke mungkin yang lebih psikolog yang lebih senior gitu, karena kita kan juga masih junior, jam terbang juga masih pendek gitu, masih belum banyak kayak gitu. Jadi memang tidak ada pastinya kalau terkait dengan waktu. Oke. Itu ya teman-teman, jadi berbeda-beda tergantung personalnya. Dia daya tangkapnya, daya keberaniannya untuk mengenal dirinya sendiri itu sebenarnya. Mungkin itu mempercepat self healing kita. Dan ini self healing adalah proses panjang hidup, karena bisa saja ada hal baru yang menjadi gangguan diri kita. Oke, sangat bisa jadi proses pencegahan juga sebenarnya. Oh, pencegahan ada juga, Kak? Itu self healing itu bukan hanya kuratif ya gitu, maksudnya ketika ada yang terjadi terus kita melakukan self healing, tapi bisa jadi pencegahan gitu. Jadi kita kenapa kita perlu untuk mengenal diri gitu ya, kita perlu untuk mengetahui emosi kita. Kira-kira kalau jadi ketika kita mengalami suatu kejadian, kita sudah antisipasi kita harus bertindak seperti apa nih kalau misalnya ada aktivitas kegiatan yang membuat kita merasakan emosi tertentu. Kita sudah tahu, oh kalau misalnya saya marah, saya harus melakukan apa, saya harus meregulasinya seperti apa, agar itu tadi ya, fungsi kita di lingkungan juga bisa harmonis gitu, bisa berjalan dengan efektif dan baik. Oke. Baik, Kak, itu sangat informatif dan bagi saya itu sangat bermanfaat. Di sini banyak komentar dari lucu-lucu aja ya. Self healingku nonton Talkshow Bang Rustam, siap. Sama kamu Tia malam ini. Insya Allah selanjutnya kita ketemu lagi, Kak. Oke, teman-teman, masih ada silahkan. Pun karena waktunya juga Kak Mutia pada malam ini sangat padat, ada jadwal setelah ini malam Ahad, nanti akan ketemu lagi. Ini Kak, satu lagi ya sebelum berakhir, ini semacam tambahan saja. Apakah benar orang psikolog itu bisa membaca karakter dari tatapan atau pertemuan pertama? Karena ini mitos atau apa fakta nih? Itu pertanyaan siapa itu? Oke, membaca pikiran ya. Iya Kak, gimana tuh? Kalau orang psikologi itu membaca pikiran yang pasti enggak ya. Kita nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang terus kita tahu, oh dia lagi memikirkan ini, dia lagi memikirkan itu enggak. Tapi kita bisa melihat tanda-tanda gitu, misalnya yang bisa mengarahkan bahwa kita memiliki hipotesa bahwa dia ke arah sana gitu. Kayak misalnya kita juga diajarkan kira-kira kalau orangnya kan kita memiliki skill untuk observasi gitu ya, keterampilan untuk observasi gitu. Ada mata kuliah tentang keterampilan observasi. Jadi di situ kita bisa, bukan semata-mata kita bisa membaca pikirannya, tapi ada
apa ya, mengkategorikan dia bisa gitu ya. Jadi kita tidak gitu ya, maksudnya tidak langsung mengetahui oh dia memikirkan A, dia memikirkan B, enggak segitu. Tapi secara general berdasarkan observasi itu bisa kita tangkap. Cuman untuk itu kesan awal gitu. Oke. Untuk karakternya, sifat yang terbawa sama beliau dari pertemuan pertama seorang psikolog, bisa nggak? Ada nggak tanda-tandanya? Oke, mungkin kesan doang ya kesan gitu. Tapi untuk karakternya itu perlu asesmen gitu. Jadi meskipun ya itu sih yang sering terjadi ya, kalau psikolog itu dari kesan awal tuh sudah bisa membaca mungkin enggak, tapi kita nggak bisa gitu ya. Cuman kita memiliki tanda-tanda yang mungkin bisa menjadi asumsi-asumsi kita, tapi untuk memvalidasinya itu kita juga perlu untuk asesmen yang lebih lanjut, yang lebih lama gitu, kayak gitu. Untuk kesan pertama pun demikian. Itu paling sering sih, bisa baca pikiran nggak? Itu untuk karakter boleh, tapi pikiran karakter. Kecenderungan saja kayak dari tanda-tanda yang bisa dibaca oleh psikolog. Oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak waktunya teman-teman semua yang bergabung sampai terakhir. Kak, kalau bagus tentang kesan awalnya gimana Kak? Oh, aduh, no comment. Ampun Kak Indonesia. No comment. Seperti Kak Indonesia mengenal saya, seperti itu juga dengan Kak Muti. Nah, Kak Indonesia ini sebelumnya saya ajak live Instagram juga Kak, dari Jepang. Jadi beliau alhamdulillah cukup aktif Bang ini. Mudah-mudahan cepat kembali ke Indonesia dan bisa sharing langsung silaturahim. Oke. Terakhir nih Kak, boleh, ini Aisyah Nama baru bergabung. Saya mau tahu komunitas kakak yang dibangunkan ini terakhir terus ya, yang dibangun bertiga sama Samuel sama Nadia. Kan saya kenal Nadia itu di KKN. Benar. Iya. Silakan. Sebenarnya yang bangun adalah Nadia, foundernya adalah Nadia. Terus ini sudah berjalan hampir satu tahun gitu ya. Jadi akar muasalnya dari Nadia, yang mengetahui semuanya itu Nadia. Cuman secara progres kesini-sininya biasanya juga minta ke Samuel sama saya gitu untuk membantu menyusun kira-kira programnya apa lagi nih. Tapi yang mengetahui si programnya ini lebih ke Nadia sebenarnya. Jadi misinya itu atau lebih ke pengembangan diri emang. Jadi itu namanya flourishing together gitu ya. Itu suatu komunitas yang dibangun untuk kita sama-sama berkembang gitu. Jadi konsepnya waktu setahun terakhir ini konsepnya adalah kita setiap minggunya melakukan sharing gitu ya. Jadi kita bergantian gitu dalam komunitas itu, sharing terkait, atau juga ada narasumber dari luar sharing terkait dengan hal-hal apa sih ya perkembangan untuk mengembangkan diri dari sisi psikologis gitu. Terus mungkin karena juga kita mengenal namanya psikologi positif juga gitu masukkan juga ke situ. Tapi memang anggotanya bervariasi, bukan cuma dari psikologi saja gitu, dan psikologi pun banyak yang bergabung kayak gitu. Tapi kita komunitas konsepnya sama Samuel dan Nadia dua-dua. Itu apa medianya? Instagram, YouTube, podcast atau gimana kan? Artikel, Zoom. Gimana tuh? Jadi setiap pertemuan ada direkam sama Nadia. Tapi belum dipublish kayaknya. Gak dipublish, jadi untuk internal aja sebenarnya. Tapi kalau mau bergabung sangat terbuka, apalagi Nadia. Oke. Itu sebenarnya tujuan saya. Kalau mau bergabung kunjungin ini. Boleh kayak
profil Instagramnya Nadia kan, itu ada link, Oke. diklik aja terus daftar. Atau bisa chat personal langsung ke Nadianya kan, berteman KKN ya, itu bisa Oke. sebenarnya. Boleh. Oke, teman-teman, itu informasi terakhir dan sangat bermanfaat kiranya, karena self healing ini atau ilmu psikologi ini penting untuk kita pahami dasar-dasarnya, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang sifatnya bisa mengganggu perasaan kita, kekecewaan yang bisa diatasi secara cepat dengan metode self healing. Dan ya, tadi sekali lagi ditekankan, self healing ini bisa dijadikan sebagai pencegahan sebelum dia dalam penanganan untuk orang-orang yang sifatnya mengalami luka batin atau orang yang sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak hal Luka batin yang bisa kita Oke, itu barangkali Kak. Dan terakhir, ini paling terakhir nih Kak, closing statement dari kamu Tia untuk anak-anak muda, generasi kita, anak-anak semuanya, silakan Kak. Oke, kalau closing statement ya, sebenarnya pada intinya ketika kita hendak mengembangkan diri gitu ya, paling pertama harus mengenal diri dulu gitu. Karena itu paling penting. Gimana caranya kita dapat mengembangkan diri kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri. Nah, terus untuk dapat berkembang diri juga, untuk dapat, mungkin dikaitkan sama tema ya, untuk dapat healing juga gitu ya, kita harus berdamai dulu dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus menerima, berdamai gitu ya, terus itu baru kita dapat untuk melangkah lebih lanjut. Dan untuk mengenal diri itu perlu keberanian gitu, karena betul tadi ya, seperti yang kata itu, self healing bisa sampai ke ranah spiritual juga sebenarnya. Beberapa penelitian juga mengaitkan ke hal itu. Jadi memang spiritual itu memang penting juga. Dan menurutku memang mengajak untuk mengenal diri juga lebih dalam, dan untuk track kita juga tujuan hidup kita itu apa, karena kan tujuan kita hidup ini untuk sesuai dengan fitrahnya kita diciptakan itu seperti apa. Mungkin jadi memang perlu untuk terus improve diri, terus mengembangkan diri kayak gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Mutia atas closing statement dan pada malam hari ini berbagi dengan kami yang secara background keilmuan bukan dari psikolog, tapi insya Allah akan sangat membantu dalam sesi ini. Ya, Muhammad Kadafi, selamat malam teman. Aduh, Kadafi. Dari Baru temannya juga selesai Kak kerja Mutia. Kadafi. Oke. Kita sebenarnya kayaknya Siap. seangkatan deh. Iya Kak, katanya kita 13 semua ya Iya. di Unhas. Tapi saya biasanya panggil kakak supaya lebih enak. Iya. Nggak apa-apa kayak. Lebih enak yang saya juga kalau ke orang Oke. lain biasa iya Kak. Oh iya Kak, kayak gitu ya. Sip. Nanti kamu Tia next kalau diajak lagi masih bersedia Kak ya? Insya Allah. Oke, insya Allah. Nanti mungkin sesinya di live podcast atau YouTube barangkali karena ilmu Waduh. psikologi ini Lebih besar ya Pak. ya ini sementara belajar juga untuk memandu. Oke. Oke kamu Tia, terima kasih waktunya. Oke. Mudah-mudahan sehat kamu Tia, dan ilmu yang dibagi pada malam hari ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman bisa di follow akunnya kamu Tia tentang share-share tentang tentang psikologi, banyak di story-nya, banyak di Enggak. di Jarang. feed-feednya juga banyak, insya Allah bisa dicek. Oke Kak, terima kasih. Teman-teman, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.